Selamat sore untuk siapa saja yang menonton video ini. Video ini saya siapkan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti sertifikasi dosen. Foto yang terpampang di layar Anda ini adalah foto saya. Kelihatan lebih fresh dari tampilan saya sekarang, karena sekarang sudah semakin tua. Ini foto waktu saya menempuh pendidikan terakhir saya di sana, yaitu S3. Universitas saya waktu itu adalah Universitas Gregoriana Roma. Jadi saya menempuh studi S2 saya di universitas yang sama dan saya selesaikan tahun 2007. Kemudian bekerja selama sekitar 8 tahun di STFK Le Dalero, lalu kemudian kembali untuk mengambil S3 di universitas yang sama dan baru selesai tahun 2020 yang lalu. Jadi saya baru kembali ke tempat tugas selama kurang lebih setahun. Bidang studi yang saya geluti di Roma, di universitas yang saya sebutkan tadi, yaitu sejarah gereja. Saya mulai mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Le Dalero pada tahun 2008 sebagai dosen tidak tetap atau dosen luar biasa, diangkat menjadi dosen biasa atau dosen tetap pada tahun 2012. Dan sejak mulai mengajar, saya sudah mengampu mata kuliah sejarah gereja. Selain mengajar sebagai dosen, saya juga mendapat tugas-tugas lain, misalnya menjadi kepala perpustakaan sekolah tinggi kami, dan juga pada saat yang sama saya menjadi pembina untuk para calon imam SVD, yaitu satu kongregasi religius misionaris internasional yang anggotanya bekerja lebih dari 72 negara. Salah satu negara yang menjadi bagian dari SVD itu negara Indonesia. Baik, berikut saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ajar selama ini. Memang di Sister kami upload kurang lebih 3 mata kuliah, yaitu sejarah gereja, kemudian ajaran sosial gereja, dan sejarah gereja Asia. Dulu sebelum saya kembali atau pada waktu saya mengajar pertama kali, bidang studi sejarah gereja ini terdiri dari 4 SKS dan diberi pada semester ketiga dan keempat. Karena itu disebut dengan nama Sejarah Gereja 1 yang merangkum sejarah dari jemaat perdana sampai dengan gereja di abad pertengahan. Lalu Sejarah Gereja 2 merangkum tema-tema dari gereja di zaman modern sampai dengan zaman kontemporer. Setelah saya kembali dari studi doktorat, ternyata sejarah gereja sudah dijadikan 3 SKS saja. Jadi hanya diberi 1 kali saja untuk mahasiswa S1 program filsafat, itu pada semester keempat, dan kuliah yang sama juga diberi kepada para mahasiswa-mahasiswi awam yang bukan calon imam, yaitu di prodi Pendidikan Keagamaan Katolik atau disingkat PKK, dan itu diberi pada semester ketiga. Jadi kalau dulu ada yang disebut dengan nama Sejarah Gereja 1, Sejarah Gereja 2, sekarang yang ada hanya Sejarah Gereja, atau kadang-kadang mereka tulis di roster dengan nama Sejarah Gereja Umum. Tapi sebenarnya itu mata kuliah yang sama, hanya penyebutannya yang berbeda saja. Saya juga mengajar apa yang dikenal dengan mata kuliah
uh, ajaran sosial gereja. Mata kuliah ini saya beri kepada mahasiswa-mahasiswi PKK pada semester ke-5. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang ajaran sosial gereja ini, saya mau menjelaskan tentang sejarah gereja yang saya ajar. Jadi inti dari mata kuliah ini yaitu memberi pemahaman kepada mahasiswa atau sebagai memberi pemahaman kepada para mahasiswa, para calon imam yang juga adalah para calon pemimpin di kemudian hari atau calon pemimpin masyarakat, agar mereka sadar bahwa gereja itu bukan semata-mata lembaga duniawi, tetapi lebih dari itu gereja adalah satu lembaga ilahi. Jadi dua aspek adikotrati dan kotrati gereja itu tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Gereja yang telah hadir di atas bumi ini lebih dari 2000 tahun, ternyata dalam perjalanan sejarah panjang ini eksistensinya diwarnai dengan berbagai pengalaman baik dan buruk, tantangan dan peluang, perkembangan dan kemerosotan, pengalaman naik dan turun. Ada perpecahan dan usaha yang dibuat untuk mengatasi perpecahan itu dengan jalan rekonsiliasi. Bagaikan hidup seorang manusia, gereja lahir menjadi balita, memasuki masa pubertas, dan menjadi dewasa oleh berbagai tantangan yang dialami. Lebih dari itu, para peserta didik perlu dibekali juga dengan satu kesadaran bahwa sekalipun semua tantangan itu datang silih berganti dari dulu sampai sekarang, gereja tetap ada sampai sekarang, dan saya yakin akan tetap ada, bukan karena mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan ilahi yang ada di dalamnya, yaitu dimensi adikotrati. Kekuatan ilahi itu tidak lain adalah Tuhan sendiri. Atas dasar kesadaran seperti ini, para mahasiswa diharapkan bisa semakin mencintai gereja dan memperjuangkan keberlangsungan eksistensinya di masa depan demi kemaslahatan semakin banyak orang. Itu tentang sejarah gereja. Berikut tentang mata kuliah ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja ini berbicara mengenai pandangan gereja tentang aspek sosial ekonomi masyarakat dunia. Ajaran ini mulai dikeluarkan oleh gereja pada masa Paus Leo ke-13 ketika Eropa memulai dengan apa yang kita kenal dengan nama revolusi industri. Dan dalam revolusi industri itu, saya bisa paham pada masa awal ketika terjadi revolusi industri, ada banyak hal yang tidak benar, mungkin juga karena itu satu pengalaman baru yang dialami oleh orang pada masa itu. Jadi yang contoh nyata dari ketika dimulainya revolusi industri itu, ada dunia perindustrian dan di situ ada kaum buruh yang bekerja, dan ketika mereka bekerja, mereka pada saat-saat awal mereka tidak mendapat upah yang adil. Pada waktu itu tidak tahu siapa yang bisa memperjuangkan nasib mereka, dan gereja di sini tampil untuk menyuarakan agar mereka, para kaum buruh yang sudah kehilangan lahan pertanian mereka itu, bisa diberi upah yang layak. Upah yang layak itu berarti satu upah yang dipakai bukan hanya untuk hidup pekerja itu, tetapi kalau pekerja itu adalah seorang bapak keluarga, maka upah itu mesti mencukupi. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya. Dan bila perlu, upah itu mesti lebih supaya dia bisa menyimpan atau menabung juga. Apa yang kami ajarkan dalam ajaran sosial gereja itu sebenarnya adalah tema-tema yang sangat aktual. Yaitu saya sebutkan satu contoh, misalnya gereja berbicara tentang hak milik pribadi. Juga gereja berbicara tentang nilai kerja dan martabat kaum buruh. Gereja berbicara juga tentang tujuan universal dari kekayaan dunia ini. Kemudian solidaritas antar umat manusia, keberpihakan kepada kaum miskin,
keluarga sebagai dasar hidup masyarakat dan dunia, martabat pribadi manusia, keadilan, kebaikan bersama, tanggung jawab dan hak-hak manusia pada umumnya, upah yang adil. Ada juga tema tentang partisipasi dan subsidiaritas. Dan tema yang saya ajarkan terakhir yaitu sentralitas agama bagi terciptanya satu masyarakat sosial yang tertib dan adil. Kembali, saya hanya bisa menjelaskan satu tema saja. Misalnya ini, hak milik pribadi. Hak tema ini diangkat oleh gereja dengan maksud sebagai satu jalan tengah. Jalan tengah di antara dua paham atau dua aliran besar ekonomi di dunia modern, yakni sosialisme yang menekankan atau menghapus hak milik pribadi, kemudian kapitalisme yang menekankan hak milik pribadi secara mutlak. Nah, gereja tampil untuk mengajarkan bahwa hak milik pribadi itu perlu tetapi jangan dimutlakkan. Maksudnya apa? Gereja tidak mau hak milik pribadi orang dihapus, tapi pada saat yang sama gereja mau agar hak itu jangan hanya menguntungkan orang itu saja, pemilik hak, pemilik harta itu, tapi punya nilai sosial. Artinya harta yang kita miliki secara pribadi itu mesti juga berguna baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya. Jadi gereja mengajarkan bahwa hak milik pribadi itu mesti dimanfaatkan untuk membantu juga sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Misalnya mereka yang sedang mengalami bencana alam. Harta yang kita miliki adalah mesti dibagi, karena gereja juga mengajarkan bahwa harta benda yang kita miliki itu pada mulanya sebenarnya adalah milik bersama, diperuntukkan untuk kesejahteraan semua manusia di atas bumi ini. Namun gereja seperti saya bilang tetap menghargai hak milik pribadi sambil mengajarkan bahwa hak itu, harta milik yang kita punya itu harus juga bersifat sosial, bukan bersifat individual saja. Ajaran sosial gereja ini saya baru ampuh setelah saya kembali dari studi doktorat, karena itu bahan ajarnya itu sebenarnya belum lengkap. Jadi saya sedang dalam proses melengkapi, setiap kali saya masuk berkuliah saya akan lengkapi bahan ajar saya itu sampai pada 14 tema seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi inti dari kuliah ajaran sosial gereja ini sebenarnya adalah bagaimana orang menghayati imannya dalam praktek hidup nyata. Ketika berhadapan dengan saudaranya yang bekerja sebagai buruh, sementara dia adalah majikan. Bagaimana dia memperlakukan buruhnya itu bukan hanya sebagai barang, tetapi sebagai manusia yang bermartabat, yang perlu dihargai nilai kerjanya, tidak bisa disamakan dengan mesin, tapi sebagai seorang pribadi yang punya dedikasi, yang punya kreativitas, yang punya akal untuk menyumbang sesuatu lebih terhadap kerja yang dia buat. Jadi karena itu kerja seorang manusia itu mesti dihargai. Ini beberapa tema menarik yang menurut saya sangat penting, dan saya senang bahwa mata kuliah ini diberi kepada para mahasiswa-mahasiswi awam, calon-calon pemimpin di masa depan. Kita berharap bahwa apa yang mereka dapat itu betul nanti mereka praktekkan di lapangan sebagai orang beriman. Itu saja informasi mengenai siapa saya dan juga mengenai mata-mata kuliah yang saya ampuh. Satu mata kuliah yang juga ada di Sister, yaitu sejarah gereja Asia. Itu saya tidak mau jelaskan sekarang karena sekarang saya tidak ajar lagi. Dulu saya ajar sebelum pergi studi S3, tapi sekembalinya saya dari studi S3,
mata kuliah itu sudah tidak ada lagi dalam kurikulum kami. Hanya tetap ada di sister karena memang pernah saya ajar. Itu saja perkenalan awal mengenai saya dan juga mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini saya akan mengajar satu tema penting dari sejarah gereja. Kita coba lihat bersama. Tema yang saya akan ajar yaitu jemaat perdana. Jadi tujuan pembelajaran dari kuliah atau kuliah ini yakni supaya mahasiswa memahami bahwa gereja sebagai satu institusi religius ada masa awalnya. Jadi historisitasnya ada di sana. Yang kedua, mahasiswa memahami bahwa sudah sejak awal gereja mampu keluar dari kesulitannya yang kemudian dialami sepanjang perjalanan sejarahnya, bukan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan satu kekuatan lain, yaitu kekuatan ilahi yang ada di dalam gereja. Capaian pembelajaran dari mata kuliah atau dari tema pembelajaran kali ini yakni supaya mahasiswa mampu menceritakan kisah awal kelahiran gereja. Lalu yang kedua, mahasiswa menghargai juga usaha para tokoh awal, yaitu para rasul dalam membela iman Kristen. Jemaat perdana sebenarnya adalah jemaat Kristen paling pertama di dunia ini. Pertama sekali saya perlu tekankan bahwa selama hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan satu gereja pun. Dia hanya memilih 12 pembantu dekatnya yang kemudian kita kenal dengan nama para rasul. Sudah memilih mereka, dia mengajar mereka banyak hal berkaitan dengan Tuhan Allah itu siapa, berkaitan dengan karya penebusan umat manusia, dan berkaitan dengan kabar gembira dari Tuhan Allah itu bagaimana. Jadi karena gereja itu tidak didirikan oleh Yesus, maka dalam kredo kami atau inti iman kami dalam gereja, itu kami tegaskan bahwa gereja itu bersifat apostolik. Nah, gereja yang apostolik itu berarti gereja yang dibangun di atas dasar kesaksian para rasul. Dan para rasul itu adalah orang-orang yang dipersiapkan langsung oleh Tuhan Yesus untuk kemudian meneruskan ajaran Tuhan Yesus ini. Dan kemudian seperti kita ketahui bahwa apa yang mereka buat kemudian sesudah Tuhan Yesus tidak ada, yakni dengan memulai menyebarkan apa yang mereka terima dari awal dari Tuhan Yesus itu. Jadi mengajar ke berbagai tempat. Tapi sebelum mengajar, jemaat perdana itu mengalami apa yang kita kenal dengan nama kelahiran gereja. Dan kelahiran gereja ini juga sebenarnya dari segi iman Kristen itu bukan kehendak para rasul, tetapi itu kehendak ilahi. Karena gereja baru lahir pada waktu turunnya Roh Kudus atas para rasul, tepatnya 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah kebangkitannya, dia masih berada di dunia selama 40 hari, dan pada hari ke-50, pada hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian, dia mengutus Roh Kudus. Kenapa saya sebut bahwa Pentakosta menandai hari lahirnya gereja? Karena dengan adanya Roh Kudus, Pentakosta itu sebenarnya adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh yang mengajarkan, mengingat,
mengingatkan kembali para rasul atas seluruh pengajaran Yesus di atas bumi ini, atas seluruh kebenaran mengenai Tuhan Allah itu siapa. Roh Kudus ini menandai hari lahirnya gereja, karena sejak saat itu setiap orang yang percaya kepada Yesus dipersatukan secara erat dengan Tuhan Yesus menjadi satu tubuh mistik. Artinya satu tubuh yang tidak kelihatan, tapi ada. Tidak kasat mata, tetapi ada. Dan itu, persatuan itu terjadi dari hati ke hati. Karena Roh Kudus berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya. Karena itulah, maka gereja dinyatakan lahir pada saat itu. Kenapa? Karena pada waktu Roh Kudus hadir dalam diri para rasul, pertama sekali hadir dalam diri mereka, pada saat itu mereka mulai berani untuk mewartakan ajaran Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena menurut cerita kitab suci, sesudah peristiwa kebangkitan, atau mulailah sesudah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, para rasul takut. Mereka berlari, tercerai-berai, menyembunyikan diri, takut jangan sampai mereka mengalami nasib yang sama seperti guru mereka, yaitu disalibkan. Saya pikir ini manusiawi sekali. Jadi wajar bahwa mereka bisa takut juga. Jadi selama sekitar masa-masa Yesus disalibkan, setelah Yesus bangkit pun mereka masih takut. Terus sembunyi di dalam rumah, terkunci rapat. Mereka takut bertemu dengan orang lain. Mereka takut. Lebih lagi, apalagi untuk berbicara tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi, itulah situasi sebelum Roh Kudus turun atas para rasul. Situasi itu tiba-tiba berubah ketika Roh Kudus turun dan memenuhi para rasul itu dengan kekuatan ilahi, kekuatan roh. Sejak saat itu, seluruh ketakutan mereka seakan lenyap, hilang. Mereka menjadi berani. Pada saat itu juga berkhotbah atas nama Tuhan Yesus, menyebut Yesus sebagai Tuhan, menyebut Dia telah bangkit, menceritakan semua yang pernah terjadi, dan pada saat itu orang mulai percaya. Ketika orang percaya, orang dibaptis, ya. Dibaptis, dan dengan baptisan itu dia secara sah menyatukan diri dengan jemaat umat beriman. Kemudian sesudah orang dibaptis dalam proses tertentu dan dalam masa tertentu, dia akhirnya disatukan secara lebih erat lagi dengan komunitas umat beriman lewat pengambilan bagian dalam apa yang kami sebut dengan nama Ekaristi. Dan Ekaristi adalah perjamuan untuk mengenangkan kembali wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Perjamuan untuk menyadari kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Dan perjamuan ini dibuat karena Yesus sendiri berpesan, setiap kali kamu merayakan Ekaristi, saya hadir di tengah kalian. Sebenarnya saya ingin kita juga membacakan perikop Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang bercerita tentang bagaimana peristiwa Pentakosta itu terjadi. Tapi pada intinya sebenarnya peristiwa Pentakosta itu menceritakan bagaimana roh itu turun ke atas para rasul. Bagaimana mereka tiba-tiba menjadi begitu bersemangat lalu semua ketakutan mereka hilang. Itu diceritakan dalam Alkitab, terutama di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita terus. Setelah peristiwa Pentakosta tadi yang menandai
tahun menandai kelahiran gereja secara meriah, para anggota jemaat perdana tadi, komunitas Kristen pertama di Yerusalem itu, mulai menghayati sabda Tuhan. Mereka mengingat kembali apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, di mana dia mengatakan bahwa dia akan datang kembali setelah kenaikannya ke surga pada masa tertentu yang tidak tahu kapan akan terjadi. Dia akan kembali. Pada saat itu, sejak awal, jemaat perdana percayakan kata-kata ini. Jadi mereka mulai berkumpul untuk menjalankan pesan Yesus ini. Mereka percaya akan sabda Yesus ini. Karena itu mereka membentuk satu kelompok khusus. Kelompok orang yang percaya kepada Yesus itu, saya memberi nama kelompok ini dengan nama kelompok kasih. Kelompok yang menjalankan ajaran cinta kasih Tuhan Yesus. Mengapa mesti membuat kelompok khusus? Supaya menyiapkan diri menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus tadi. Dan agar mereka siap dan layak menyambut kedatangan itu, mereka perlu menyucikan diri. Mereka perlu mempersiapkan diri. Karena mereka percaya bahwa dunia ini terkontaminasi dengan banyak hal yang tidak baik. Karena itu diperlukan satu usaha persiapan yang baik guna menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka cara hidup jemaat perdana di Yerusalem itu, komunitas paling pertama di dunia ini, komunitas Kristen, cara hidup yang mereka pilih yaitu hidup bersama-sama. Atau di teks saya tulis dengan nama hidup berkomunitas. Hidup dalam satu keluarga umat beriman, dan kita bisa bayangkan. Tentu saja ini jemaat perdana ini bukan hanya terdiri dari satu keluarga inti, tetapi gabungan dari berbagai keluarga yang kemudian menyebut diri dengan satu keluarga besar, yaitu keluarga Kristen. Nah, anggotanya itu pasti berasal dari mana-mana. Nah, supaya mereka bisa hidup, mereka berpikir mereka perlu jaminan hidup. Dan jaminan hidup itu didapat dari mana? Mereka yang ada di komunitas umat jemaat perdana di Yerusalem. Dan mereka yang datang dari luar Yerusalem, umumnya mereka menjual segala harta milik mereka, yaitu rumah, berupa ladang, atau juga ternak, dengan maksud supaya bisa membentuk satu komunitas kasih tadi. Dan harta yang mereka miliki tadi itu, setelah mereka jual, mereka menyerahkan seluruhnya kepada para rasul. Supaya harta itu dipakai untuk menjamin hidup jemaat perdana tadi. Harta akhirnya tidak menjadi milik orang perorangan lain, tapi milik bersama. Dan hampir semua mereka membuat hal yang sama. Saya perlu tegaskan juga bahwa ketika kelompok Kristen ini pertama terbentuk setelah Pentakosta tadi, mereka masih menganggap diri sebagai bagian dari agama Yahudi, dari mana mereka berasal. Jadi mereka masih tetap setia ikut berbagai kegiatan doa di Kenisah. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi itu biasanya menjalankan doa 5 waktu. Mereka setia ikut seluruh doa ini, waktu doa ini. Lalu setia juga makan bersama-sama. Nah, ada juga satu kisah lain dalam Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana jemaat perdana itu hidup. Itu kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul, bab 3 ayat 41 sampai 47, juga di bab 4 ayat 32 sampai 37. Nanti kita lewati saja, tidak usah dibaca. Sekarang saya ajak kita untuk mengenal
Siapa itu jemaat perdana? Ternyata di dalam jemaat perdana itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok umat biasa, yaitu kelompok orang percaya pada umumnya, umat biasa, yang terlibat dalam berbagai kegiatan doa di Kenisah. Yang waktu itu doa ke-5 jam ini memang membutuhkan perhatian khusus juga, karena menyita banyak waktu. Kelompok yang kedua dalam jemaat perdana itu yaitu kelompok yang mereka sebut dengan nama kelompok para kudus. Di sini para kudus dalam tanda kutip, karena untuk gereja orang Katolik, orang yang disebut kudus itu hanya orang yang sudah meninggal. Lalu kemudian lewat proses tertentu dia diberi gelar kudus. Tapi pada waktu itu di jemaat perdana, kata kudus mereka sudah pakai. Tapi dalam arti khusus. Nanti kita lihat yang khususnya di mana. Jumlah anggota kelompok yang kedua ini tidak banyak. Mereka berkisar antara puluhan sampai ratusan. Kemudian mereka ini yang menghayati hidup secara radikal, yaitu menyangkal hak milik pribadi. Itu berarti kelompok pertama tidak menyangkal hak milik pribadi. Hanya kelompok para kudus ini yang memberi kekasan kepada kelompok ini. Kelompok yang menyangkal hak milik pribadi. Seluruh harta mereka tidak mereka pakai untuk diri mereka sendiri lagi. Mereka serahkan semua kepada pimpinan. Nanti mereka akan ambil sejauh mereka butuh. Fokus dari kelompok para kudus ini, fokus perhatian mereka maksud saya, yaitu menguduskan diri lewat berbagai kegiatan doa secara penuh. Partisipasi penuh. Kemungkinan besar mereka ini adalah kaum Esseni, salah satu kelompok dalam agama Yahudi yang kemudian menggabungkan diri dengan kelompok atau jemaat perdana tadi. Tentang kaum Esseni nanti kita lihat kemudian. Sekarang kita lihat kelompok yang ketiga, yaitu kelompok para rasul. Para pimpinan, 12 orang. Tapi sebenarnya sesudah Yesus mati, satu orangnya bunuh diri, Yudas yang menjual Tuhan Yesus, sehingga dia akhirnya disalibkan. Toh kemudian Yudas ini digantikan oleh Matias. Jadi kita tetap boleh sebut nama disebut mereka dengan kelompok 12-an. Kelompok para rasul. Orang-orang yang digembleng secara khusus atau digembleng secara langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Saksi mata tentang seluruh peristiwa yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Inilah 3 kelompok yang ada dalam jemaat perdana di Yerusalem pada waktu itu. Kalimat terakhir di layar ini penting untuk kita tegaskan, yaitu sejak peristiwa Pentakosta sampai 6 tahun kemudian, jemaat perdana ini masih menganggap diri sebagai bagian dari agama Yahudi. Jadi mereka tetap menghadiri semua kegiatan orang Yahudi di sinagoga dan juga di Kenisah 6 tahun lamanya. Berikut kita perlu juga mengenal selain 3 kelompok manusia dalam jemaat perdana tadi, kita perlu juga mengetahui bahwa di dalam jemaat perdana itu terdapat 2 kelompok suku berbeda. Suku bangsa Yahudi dan suku bangsa Yunani. Nah, suku bangsa Yahudi yang saya maksudkan di sini yaitu orang percaya dari latar belakang agama dan budaya Yahudi. Maaf, ini sedikit ada suara-suara alam, banyak ayam yang berkokok sekarang di sekitar saya ini karena ini saya buat video ini di rumah. Jadi kelihatan mereka ayam-ayam itu juga mungkin saja mendukung supaya saya bisa
lulus sertifikasi dosen. Jadi mohon maaf kalau memang ada suara-suara alam seperti ini. Ini lingkungan sekitar saya. Baik, kita lanjutkan penjelasan saya. Yang berikut, kelompok suku yang kedua yaitu kelompok yang berasal dari suku bangsa Yunani. Orang-orang percaya dari latar belakang budaya Yunani yang dikenal juga dengan nama kaum Helenis. Orang-orang Kristen tetapi berbudaya Yunani. Yang di atas pertama itu orang-orang Kristen yang berbudaya Yahudi. Jadi semua mereka itu orang Kristen, hanya dari latar belakang budaya yang berbeda. Dari Yahudi dan Yunani, ada dua budaya. Berikut ini ada satu penjelasan lain tentang kaum Esseni itu siapa. Jadi struktur 3 lapis jemaat perdana ini bisa saja itu diadopsi dari kaum Esseni, salah satu kelompok kaum Yahudi yang tidak suka dengan berbagai praktek yang tidak baik di Kanisa yang dilakukan oleh para imam. Lalu mereka menyucikan diri dengan mengasingkan diri di gua-gua, bertapa, membentuk komunitas tersendiri, atau kalau tetap ada di kota Yerusalem, mereka tetap menjalankan cara hidup mereka secara ketat, penuh berpuasa dan juga doa secara ketat. Nah, kaum Esseni ini siapa? Kaum Esseni ini pada saat awal mereka ini adalah mereka yang punya pengaruh besar terhadap jemaat perdana. Kita lihat apa saja pengaruh mereka. Kelompok kaum Esseni adalah kelompok Yudaisme yang disinyalir berdiri pada abad kedua sebelum Masehi, yang menentang kebobrokan para imam dari dinasti Hasmonea. Ini para imam yang menjalankan segala ritus di Kenisah, itu ritus kurban dan juga doa-doa di Kenisah. Kemudian prinsip yang mereka pegang kaum Esseni ini adalah prinsip tobat. Menghayati satu hidup dengan semangat tobat, selalu silih dosa, siap menyambut kedatangan juru selamat. Habitat hidup mereka itu bermacam-macam. Ada di kota Yerusalem, ada juga yang hidup di kampung, ada juga yang hidup di padang gurun. Tapi dengan semangat yang tadi, prinsip dasar mereka menghayati hidup penuh semangat pertobatan. Cara hidup mereka itu bisa sendiri, bisa berkelompok, askese ketat, taat pada hukum Taurat, dan tidak punya milik pribadi, terorganisir baik. Karena itu tadi dalam struktur 3 lapis tadi, kelompok kedua, kelompok para kudus, saya sebut mereka itu kemungkinan besar dari kaum Esseni, terbukti di sini. Ternyata memang mereka itu dari kelompok Esseni ini, kaum Yahudi. Percaya mereka, kelompok ini percaya pada penyelenggaraan Allah dan jiwa, yang kekekalan jiwa. Percaya akan kekekalan jiwa. Jiwa itu tidak mati. Yang mati itu hanya badan saja. Mereka tidak percaya akan kebangkitan badan. Atau kalau itu tidak percaya mungkin terlalu tegas. Yang jelas pada waktu mereka tidak repot tentang iman orang Kristen akan kebangkitan badan manusia pada akhir zaman. Mungkin mereka belum terlalu paham apa persis yang dimaksudkan itu. Berikut ini saya akan menunjukkan satu hal yang terjadi dalam jemaat Yerusalem. Menurut saya, dan ini konflik ya. Menurut saya, konflik ini terjadi karena yang pertama itu jemaat ini terdiri dari 2 kelompok suku berbeda. Oke, suku Yahudi, suku Yunani. Ini yang kemudian menimbulkan gesekan kultural di antara mereka. Ya. Jadi ada 2 konflik, kurang lebih ada 2 konflik yang akan saya jelaskan di bagian berikut ini. Yang pertama itu konflik pertama itu konflik yang berkaitan dengan soal makan minum. Makan minum. Pilih kasih dalam urusan makan minum. Apa yang terjadi? Waktu itu
sebagaimana kita ketahui tadi ada dua kelompok tadi, kelompok suku. Dalam praktek, rasa sukuisme ini ternyata belum mampu mereka atasi sebagai satu kelompok Kristen yang mau menghayati semangat kasih. Mereka masih dalam proses belajar bagaimana mengasihi secara tulus. Bagaimana mengasihi orang meliwati batas-batas kultural sendiri. Dan ternyata jemaat perdana masih gagal. Bisa dipahami sebagai manusia ketika orang sedang belajar, dia punya hak salah. Dan jemaat perdana salah satu kali di sini, yaitu soal pilih kasih. Pilih kasihnya bagaimana? Dalam soal pembagian harta benda tadi, yang mereka sudah kumpulkan kepada para pimpinan komunitas, ternyata pembagian nafkah kepada janda-janda Yahudi diutamakan. Sedangkan janda dan anak-anak yatim piatu dari kalangan yang berbudaya Yunani dianaktirikan. Karena itu muncul konflik. Nah, saya melihat bahwa konflik ini kemudian mereka bisa selesaikan. Mereka sendiri sebagai kelompok selesaikan dengan cara apa? Mengangkat 7 orang diakon. Diakon itu para pelayan yang akan mengadministrasi harta benda dan membagi harta benda itu secara adil. Ada 7 orang diakon itu punya nama Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Konflik yang kedua, jadi konflik yang pertama selesai. Setelah 7 orang diakon yang diangkat, sudah ada pemerataan dalam pembagian harta benda. Konflik yang kedua ini adalah konflik berkaitan dengan penegasan mengenai identitas kelompok kasih tadi. Pertanyaan dasar mereka pada waktu itu, apakah mau terus menggabungkan diri dengan agama Yahudi dengan segala tuntutan hukum Tauratnya yang Yesus sendiri selama hidupnya itu menentang keras, ataukah memisahkan diri sama sekali dari agama Yahudi dan memulai satu agama baru. Sementara itu, pihak agama Yahudi sendiri masih menganggap mereka sebagai salah satu aliran atau kelompok dalam agama Yahudi. Persoalan ini terjadi ketika kedua kelompok suku dalam jemaat perdana tadi berbeda pendapat. Jadi suku Yunani dan suku Yahudi yang beragama Kristen itu berbeda pendapat. Pendapatnya bagaimana? Mereka yang dari latar belakang budaya Yahudi berpendapat bahwa jemaat perdana umat Kristen tetap menjadi bagian dari agama Yahudi. Tidak perlu memisahkan diri dari agama Yahudi. Sementara rekan-rekan mereka dari latar belakang Yunani itu berpendapat lain. Mereka memilih untuk memisahkan diri sama sekali dan memulai satu hidup sebagai satu agama berdikari, terlepas sama sekali dari agama Yahudi. Nah, kasus ini dalam pemahaman saya itu tidak berhasil diselesaikan oleh jemaat perdana. Nanti kita lihat bagaimana kasus ini diselesaikan. Dampak dulu, kita akan lihat lebih dahulu sekarang dampak dari konflik kedua ini. Dampaknya yaitu penganiayaan terhadap Stefanus. Jadi Stefanus ini sebenarnya adalah diakon berlatar belakang Yunani, budaya Yunani, dan teman-temannya itu bersama dengan 6 diakon yang lain. Mereka itu latar belakang Yunani.
Kalau terjadi konflik internal, nah ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Dan itu kita akan lihat dalam ini dampak dari konflik ini, konflik kedua ini. Nah, sekarang yang berbahaya tadi saya mau bilang, saya mau gambarkan yang saya katakan berbahaya tadi. Berbahayanya di sini, ketika ada konflik internal, orang dari luar kelompok itu juga bisa ikut bermain api. Nah, maka Stefanus akhirnya dihukum mati oleh kaum Yahudi, dan itu menurut saya adalah dampak dari konflik internal tadi. Ini adalah martir pertama dalam gereja Katolik yang kami peringati pestanya sampai sekarang. Gereja setelah Stefanus dirajam, saya akhiri kuliah ini sebentar lagi. Setelah Stefanus dirajam, gereja akhirnya tersebar kemana-mana. Gereja terutama mereka yang menyebar itu adalah kaum Kristen yang berlatar belakang budaya Yunani, karena konflik dengan saudara-saudari mereka yang berlatar belakang budaya Yahudi yang mau menyatukan diri tetap dengan agama Yahudi. Maka mereka ini menyebar kemana-mana. Ketika mereka keluar dari Yerusalem pada saat yang sama, mereka menjadi misionaris, pewarta kabar gembira tentang Yesus Kristus. Nah, maka perlu kita tegaskan di sini bahwa sudah sejak awal misi itu menjadi ciri khas dari setiap gereja. Gereja tanpa misi bukan gereja. Gereja hanya bisa disebut sebagai satu gereja yang benar kalau ada misi di dalamnya. Karena keterbatasan waktu, kuliah saya akhiri di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian.